Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusuf, Ridwan saya Yusuf, dan kawan saya Henry Baskoro di TTD, Table Tennis Discussion. Kawan-kawan semua, saya baju merah, Kang Henry baju hitam, tapi kita sedang membahas yang merah maupun yang hitam. Tidak membahas AC Milan. Tidak membahas AC Milan. Tapi kita akan membahas partai yang kuning dan baru berulang tahun, ke-58. Selamat untuk Partai Golkar yang telah berjuang bersama rakyat membangun bangsa Indonesia selama 58 tahun dan terus bergerak untuk kebaikan bangsa Indonesia. Partai ini legend ya. Partai legend selalu ada di atas. Selalu ada di selalu atas. ada di top 5. Selalu disebut matang. Matang ya. Kalau Kalau udah kena badai reformasi, tetap top. Dan HUT kemarin ini patut kita berbincangkan. Karena di HUT tersebut banyak hal-hal yang bisa kita lihat. Banyak kode-kode di situ. Iya, iya. Jokowi, Yeah. pimpinan partai politik lengkap, Yes. gitu. Ada Luhut, Yeah. gitu kan ya. Ada Rioda juga di situ. Ada juga penting bagi kita. Kenapa ada Rioda? Tapi kita lihat. Ada mahal ini nggak? Hal ini karena ada Steven. Tapi ada Armada. Aduh, iya. Ada Armada. Pagi-pagi pulang pagi. Itu mungkin kode kali. Tapi kita melihat pidato Pak Jokowi ini, saya seksama juga menonton baik yang potongan maupun yang full. Beliau pertama memulai dengan mengatakan, wah semua sudah diboyong sama Ketum Erlangga. Jadi dia mau ngomong apa lagi nih dan sebagainya. Kertasnya Sampai nggak bisa pakai lagi. Tebal. Ada apa dengan? Jadi menarik memang Golkar karena Golkar ini kan sekarang lagi hits bahwa dia adalah penggagas KIP. Oke. Koalisi yang Indonesia sudah punya tiket. Ya karena cukup. Belum ada presidennya, belum ada calon wakil presidennya, dan ini pendukung pemerintah betul ya. Jadi kayak kapal pesiar pendukung pemerintah tapi belum ada nahkoda. Belum ada. Terus kemudian digoda juga, sempat digoda ya, sama Jokowi, jangan lama-lama rangkulannya. Ya. Jadi apa supaya Ada keputusan segera. Nah saya pikir walaupun juga Pak Ketum Erlangga Hartarto bilang kenapa kita belum mengumumkan di sesi yang lain ya, dia bilang karena kita menghormati Pak Jokowi yang masih jadi presiden. Oke. Menarik ini. Menarik. Ini bahasanya full politik. Dan bahkan Pak Erlangga juga bilang pimpinan KIB ini magang semua. Iya. Di pemerintahan. Artinya kan magang itu menuju kalau kita magang Ya. kan full time habis itu kan. Habis. Atau dipecat gitu. Kalau nggak Ini probation. Ini lagi probation kan bisa gagal. Tapi magang biasa nggak dibayar sih. Nah jadi ini menarik sebenarnya karena pesan dari Pak Jokowi itu jangan sembrono. Ya, jangan sembrono. Jangan Memang ada yang sembrono. Apa yang kemarin udah dideklarasikan Itu dianggap sembrono gitu kan. Aduh. Kan dia bisa pakai bahasa hati-hati Hati-hati. atau cermat dalam menentukan. Nah. Tapi ini menggunakan Tapi kalau bahasa nggak ada diksi yang lain ya, dia bilang pilih yang benar. iya, itu yang benar. Oh. Jadi yang sembrono itu nggak benar. Yang sembrono nggak benar. Ada. Oke, tapi kenapa Pak Jokowi menyebut itu? Itu kan semua tokoh nasional datang. Dan ada Surya Paloh. Ini maksudnya nyinggung Surya Paloh. Iya kan ada Surya Paloh Oh, iya. yang udah mendeklarasikan calon presiden. Nah. Kan kita paham betul. Siap. Dari semua yang duduk itu, Hmm. cuma Pak Surya Paloh yang sudah mendeklarasikan Betul. Tahun presiden. calon presiden. Bahkan ada PKS aja, PKS belum deklarasi. Ada AHY juga belum deklarasi. Ya kan? Ini dia calon presiden. Kan ada bahasa di Pak Jokowi. Silakan tafsir apa? Tafsir. Silakan ditafsirkan masing-masing. Nah, yang mungkin tafsir bakal beda-beda. Nah, tafsir kita Kalau tafsir kita, anggap saja yang sudah deklarasi itu sebelum dan nggak benar. dan benar. Oke. Waduh, rame. Jadi yang akan deklarasi kemudian diharapkan lebih betul Iya. dan nggak sembrono. Iya, begitu aja lah. Iya. Kan ribet amat gitu. Iya, iya, iya. Kalau kan bilang, ini jangan sembrono. Nah. Berarti yang udah Oh. pilih yang benar. Yang Udah, benar yang benar. atau belum benar. Nah, Maka diingatkan. Diingatkan. Emang gampang jadi presiden. ya udah. Terus belum magang lagi. Gua makan gua. Pernah. Nah, jadi saya lihat ini menarik. Terus kemudian yang kedua, ini juga bicara kan Golkar ini bukan hanya bicara soal capres-capres. Betul. Kan kita juga dengar nih ada gonjang ganjing di tubuh Golkar.
menarik. Ada seorang yang ini, seorang menteri yang disuruh berdiri. Tolong berdiri Pak Luhut. Pakai baju kuning. Baju kuning. Dan ada bahasa bukan sekadar menyebut kayak biasanya lihat Pak Luhut pakai batik. Batik, ya. Sekarang Sekarang coba pakai dia pakai jas jas kuning dan jadi Dan dia hormat ke Pak Presiden, dan hormat ke audiens, Pendukung, dan audiens bersorak-sorak. Pendukung. Apakah ini tanda kepemimpinan Golkar yang baru? Wah, saya dari komen. Ini kan, Tapi ini menarik kan Pak Jokowi ini di TikTok itu bilang, terlihat hampir 3 sampai 3,5 jam ada di lokasi. Untuk ukuran presiden ini lama. aman. Dan sampai dijoget-jogetnya pula. Enjoy. Akhirnya enjoy. Jadi emang Golkar ini kuning ini lagi ini membuat kenyamanan karena sehari setelah itu juga Go Anies warnanya kuning. Bahkan kader Golkar katanya. Jadi emang kuning kayaknya lagi memberikan kenyamanan ke banyak semuanya. banyak orang. Pada datang semuanya. Apa ini juga tanda-tanda kuning bakal merajai di Pileg 2024? Bisa Wah, jadi. bisa jadi. Apakah dengan ketua lama atau ketua baru? Kita kan tahu. Tapi juga ada momen yang menarik ketika Pak Surya Paloh mencoba merangkul atau berpelukan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi gesturnya tuh diam gitu. Saya lihat di TikTok tuh angle dari belakang. Ada paling pas banget itu kan. Padahal kita bisa cari tuh si nomor 2 siapa ya? Yang ngerekam ini. Jadi ya apa nggak ada pelukan. Ya mungkin kalau kira-kira lu kalau nggak mau dipeluk kira-kira Defensif lah. defensif. Badan defensif. Ya kan udah nggak COVID atuh. Iya. Kalau zaman dulu kan COVID gitu kan kita. Terus yang lain bisa pelukan. Ada yang salah. dong. Waduh, ini berat. Ada yang nggak benar ini. Benar. Ada yang nggak benar ini. Kalau ada orang lu nggak kasih pelukan, lu kasih privilege nggak? Nggak. Berat lagi. Ya, berat lagi. Tapi Munas HUT Golkar ini terbilang sukses. Sukses. Pesan-pesan politik. Tinggal-tinggal. Iya, semua jadi tahu Golkar HUT, kita mengucapkan selamat. Iya. What next untuk Partai Golkar? Iya. Dan saya kemarin juga dapat kiriman pesan dari beberapa ketum-ketum parpol yang lain ya. Itu pada ini, ngirim diundang. Jadi bangga tuh. Bangga itu. Dan maksud saya gini, juga Golkar juga terbuka untuk semua parpol. Artinya Baik parpol yang sudah jadi peserta pemilu maupun belum. Yang parlemen juga diundang. Dan mereka Golkar open banget. Jadi beringin ini siap menaungi semua Iya, seperti filosofi beringin. Ya, semua bisa betul Semua di bisa bawahnya. adem di bawah. Semua bisa adem, semua bisa buyut di bawah. Iya. Gitu. Ini saya pikir ini menarik kenapa? Karena kalau walaupun saya memprediksi ya Golkar ini akan tetap dekat-dekat mepet-mepet dia akan mendeklarasikan. Mepet itu kapan? Mepet bisa jadi tahun depan. Akhir tahun. Bisa jadi tahun depan menjelang penandatanganan. Tahapan itu kan Agustus ya mulai. Ya, Agustus September kan. Dari tengah-tengah tahun ya. saya pikir bisa awal, bisa tengah, tapi saya yakin 2023 dia baru akan Menjelang pendaftaran. Kenapa? Karena Golkar ini kan referensinya banyak ya. Ya. Referensi Orde Baru, referensi reformasi, Ya. dan pernah berkuasa berkali-kali. Jadi saya pikir dia cukup matang untuk menentukan kapan. Mau bagaimana? Dan ya sebenarnya kan ketika Golkar belum menentukan capres, geger deh di luar. Semua pada menanti. Bahkan saya lihat beberapa pengamat politik bilang itu bagusnya PKS sama Nasdem gabung aja sama KIB. Saya pikir menarik juga itu. Anies plus siapa? Oh iya, jadi kalau kan menarik gitu. Anies Erlangga. Dan saya juga mengetahui bahwa ada dari PKS ataupun Demokrat yang juga tetap menjalin hubungan dengan KIB. Jadi ya komunikasi politik. Ya namanya politik. Namanya juga politik. Nah, sesuatu bisa sangat terjadi di waktu yang mendadak. Suatu harus switch. Ngomong-ngomong komunikasi politik, sesuatu yang mendadak atau yang tidak mendadak. Di pertemuan kemarin itu juga Ketum Erlangga itu menyapa salah satu kepala daerah. Ya. Yang bukan lain namanya Ridwan Kamil. Yang masih berbatik. Yang masih berbatik tapi sudah bernuansa kuning. Nah kemudian ada wawancara Kamil juga. Setelah itu ya ditanya tentang apakah akan masuk partai politik dan sebagainya. Jawaban beliau adalah Golkar salah satu pilihan atau opsi yang sedang beliau
pertimbangkan gitu ya. Tapi saya lihat juga tidak banyak kepala daerah yang diundang. Ya. Pak Anies tidak ada, Pak Ganjar juga tidak. Walaupun diundang. Walaupun diundang. Oh mereka diundang. Nah, saya lihat di publikasinya itu Anies dan Ganjar diundang gitu. Tapi tidak hadir. Oke, Pak Emil memutuskan datang dengan baju bernuansa kuning dan yang lebih spesial ketika sambutan ketum disapa. Artinya kan ada sesuatu dong. Betul. Karena kayaknya udah waktu doorstop dengan wartawan dia udah bilang saya cukup intens berkomunikasi dengan ketum Erlangga, dan kemudian juga kita juga mengetahui ya beberapa kali pertemuan dengan Golkar Jawa Barat, terus kemudian beberapa kali ketemu juga dengan Pak Luhut bicara soal macam-macam. Nah jadi saya pikir memang kedekatan Kang Emil dengan Golkar ini udah terjalin lama ya. Tinggal apakah jadi check in atau enggak di Golkar. Pertimbangannya apa? Kalau saya pikir Kang Emil harus segera berpartai. Harus segera berpartai, mempertimbangkan, tentu sudah harus menentukan pilihan. Kenapa? Karena kalau maju di Pilpres atau Pilpres itu kan baik posisi capres atau cawapres harus ada partai politik. Tapi apakah Golkar pilihan yang tepat untuk Kang Emil? Saya pikir kalau dengan gaya Kang Emil tentu partai nasionalis ya. Oke. Dan Golkar salah satu partai nasionalis yang Cocok. saya pikir cukup cocok lah. Banyak teknokrat juga di dalam. Oke. Kalau bicara ini juga ada background akademisinya dari ITB juga banyak. Juga banyak di situ. Ya. Jadi saya pikir. Tapi apa yang membuat Kang Emil dua menentukan sampai sekarang? Kan udah banyak nih kode-kode beliau dengan partai Golkar. Apa yang membuat? Maksudnya, kalau masuk kok masuk aja gitu. Kok saya mau makan ke warung fast food, masuk beli dong. Iya. Juga bisa kita cuma ngegos gitu kan. Ini mau Mas Starbucks apa kopi kenangan? Kopi asik jelas kan. Itu jadi jiwa kontrol kita kan. Jadi nggak apa menurut Pak Henry lah ya. Apa yang buat nunda-nunda? Kok masuk ketika masuk gitu? Mungkin karena tadi itu ada dinamika di tubuh Golkar. Ya itu kan belum bisa kita pastikan. Belum kita pastikan. Nah, mungkin Emil sedang menunggu kepastian itu. Jadi ini posisi menunggu sesuatu yang belum tentu terjadi. 50-50 terjadi. Jadi memang itu rame lah ini. Tapi kan ini Pak Emil itu kan tentu punya bukan mentor mungkin ya penasehatnya. Yes. Menurut Pak Henry berarti penasehatnya pun juga sedang memberikan masukan yang serupa. Ya, saya pikir partai nasionalis tadi itu adalah wadah yang tepat. Jadi kenapa maksud saya partai nasionalis ini tidak concern ke atau tercitrakan ke agama tertentu gitu, atau jadi ini menarik partai nasionalis kemudian terbuka artinya TBK kan ya bisa semua bisa masuk terus kemudian tentu juga partai ada simbiosis mutualisme karena Kang Emil kan punya pengalaman yang cukup signifikan nih. Betul. Pernah jadi wali kota, sedang jadi gubernur, sekarang jadi gubernur, terus kemudian mantan teknokrat, betul. Terus akademisi di ITB. Nah, saya pikir itu menarik. PNS, mantan PNS. Tapi secara survei memang Kang Emil kan unggul ya kita lihat. Juga di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Unggul banget. Di level nasional pun sebagai calon wakil presiden termasuk top 5 lah, top 3 bahkan. Top 2. Top 2 kan. Dia bersaing antara dia atau Kang Emil. Kang Emil kan. Ya menurut saya sudah layak Kang Emil dimulai dipertimbangkan, diperhitungkan oleh partai-partai politik kan. Ya. Walaupun kalau tentu Kang Emil ini punya tugas agak berat ya. Dia harus membantu Golkar di Jawa Barat. Kalau memang masuk Golkar, dia akan harus membantu Golkar di Jawa Barat di pileg untuk menguasai Jawa Barat. Jadi artinya masuk itu untuk bekerja sejak dini. Yes. Tapi kita optimis lah. Kalau memang itu jalannya yang dipilih oleh Kang Emil adalah Golkar, kita optimis bahwa akan ada pilihan yang tepat untuk Kang Emil maupun Golkar dengan mendapatkan Kang Emil. Ya kita lihat bagaimana keputusan Kang Emil di bulan ini, bulan depan atau bulan-bulan selanjutnya. Bicara politik juga sangat dinamis ya. Bisa jadi dia siapa tahu nih dia masuk Golkar, jadi cawapres KIB atau capres KIB. Kita nggak tahu. Bisa jadi jalannya begitu kan? Iya bisa jadi. Kan kenapa kan? Kalau tadi bicara Anies Baswedan lagi nyari figur orang Jawa. Betul.
ini kan Anies Baswedan sama Kang Emil kayaknya substitusi nih. Ya, bisa dua. Ceruknya sama. Ceruknya sama. Ceruknya sama-sama di Jadi pesisir barat Jawa. Jadi kalau Anies dan Emil tidak menambah skor. Nambah skor. Tapi kalau ini misalnya dia sendiri nih. Atau berpasangan dengan yang Nah, Jawa. tinggal nyari yang Jawa. Ganjar dong. Ada banyak. Ada banyak. Papua Jawa. Betul. Ya kan? Khofifah Oh iya Jawa. Jawa. Jadi kalau Kang Emil bisa ya. Prabowo Jawa. ya. Caimin Jawa. ya. Jadi masih banyak Andika? Jawa Jawa. Ya. Jawa. Jadi banyak ya. Gatot Nurmantio Jawa. Dia cuma Anies doang yang nggak Jawa. yang enggak Jawa. Anies doang yang gitu lah. Oke kawan-kawan semua, kalau kita absen satu-satu ini bakal banyak, tapi kita sekali lagi selamat untuk HUT ke-58. Semoga kode-kode dan tafsiran Pak Jokowi bisa diterjemahkan dengan bijak dan tidak sembrono. Jangan sembrono, pilih yang Benar. Tidak sembrono. Tidak. Pilih. Terima kasih dari kami, saya Yusuf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.